Selamat datang kembali di Musik Kumpul Asik hanya di Generasi Muda Indonesia, Mas. Bareng Yogi dan Yasin kita akan ngobrol, dan hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan sedikit lebih serius. Serius dong. Karena tek-tekan kemarin gak serius. Gini, karena tempatnya serius jadi kita harus serius. Dan terima kasih buat Pijar Foundation yang sudah mensupport kita. Kan kalau podcast lain di ujungnya ada close the door. Nah ini Pijar Foundation di sini. Jadi kita bakal nyanyi dia dulu. Tapi kalau close the door mau masuk juga nggak apa-apa. Kita terima, kan? Oke. Di musik hari ini akan sedikit berbeda. Kita akan ngebahas topik baru. Sebenarnya masih isu. Ini sebenarnya masih isu pendidikan karena banyak banget yang dibahas soal isu pendidikan, dan ya ngomongin pendidikan hari ini kita ngomongin juga siswanya. Oke. Kayak ngomongin pendidikan dulu. Emang pendidikan Indonesia benar bagus gitu ya? Oh enggak, bagus kok. Pak Nadiem luar biasa. Anda luar biasa. Ditunggu di Jibek ke kampus ya Pak Nadiem. Oke, kita akan bahas soal daya belajar atau daya juang belajar siswa Indonesia saat ini. Jadi seperti biasa ya kan, karena Yogi seorang guru, ini seorang praktisi pendidikan, jadi tahu betul bagaimana bagaimana kondisi siswa hari ini di sekolah. Dan gue pengen tanya dulu, gimana nih dari sudut pandang kalian semangat belajar anak-anak hari ini? Sangat semangat kalau main PUBG atau main FF, bocil FF. Semangat juang untuk belajar sangat mengkhawatirkan lah, sangat rendah. Mungkin tujuan mereka untuk sekolah atau belajar itu udah nggak ada goalsnya. Mereka pikir, gue sekolah bakal naik lulus, gue sekolah juga pasti naik. Kayak kurang ada tantangan buat tersendiri kan. Misalnya di zaman kita kan dulu ada yang namanya UN. Kita gimana belajar kerja keras untuk biar bisa capai nilai minimal misalnya 4 atau 5 kan waktu itu kan. Kalau nggak mencapai itu kita nggak lulus. Nah di sini kayaknya kurang karena kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah, dan sekolah pasti kemungkinan akan meluluskan karena berkaitan dengan akreditasi dan segala macamnya gitu. Jadi mungkin daya juang mereka itu agak rendah ya. Lebih tinggi untuk main PUBG dan FF kayaknya. Bocil FF. Kalau menurut lo gimana sih? Gue gak sepakat itu. Karena gini lah. Gue juga pernah ngajar, bukan Yogi doang. Gue juga pernah ngajar walaupun hari ini udah gak di sekolah. Tapi gini, gue tuh punya murid yang notabene semangat belajarnya tinggi. Bahkan sampai hari ini, ketika gue udah gak ngajar dia, gue udah pindah kerja, udah gak jadi guru, masih minta gitu, Pak ajarin dong materi ini, gini. Pak ketemu dong, ajarin materi ini. Bahkan gue yang tinggal Depok, kadang-kadang gue harus ke Gandaria, ke daerah sekolah gue yang lama. Itu gue ketemu mereka minta diajarin gitu loh. Segitu ngotot belajarnya. Itu bagian dari anomali. Hanya seberapa persen anak-anak seperti itu. Berarti kan di situ gimana caranya si guru ini menstimulus tuh anak biar mau belajar. Ya, tapi dari banyaknya lu pernah ngajar kan, bocah-bocah itu persentasenya kira-kira berapa persen? Gue yakin nggak nyampe 50% anak-anak yang seperti itu. Anomali, makanya gue bilang kalau ada anak-anak seperti itu. Tapi alhamdulillah, ini murid-murid gue kalau parameternya 50% ya, berarti percaya 50% mah dapet. Walaupun emang nggak akan 100% ya, tapi 50% aja gue yakin dapet. Karena gue bisa sekali ketemu itu bisa 10 orang, bisa lebih dari itu gitu loh. Segmen kali ini tugas gue agak enteng ya. Karena mereka memperdebatkan yang ada di... Ya berarti kalau misalnya yang lu rasakan seperti itu mungkin lebih bagus lah ya. Semoga sih banyak lagi, tapi sih... Tapi ada dampak nggak sih dari kebijakan Mendikbud yang sekarang udah anak-anak udah pasti lulus? Ya kan, gak ada UN kan? Ya. Terus udah pasti naik kelas. Kayak dipermudah sehingga buat apa gue belajar gitu?
Orang gue udah pasti lulus, yang penting mah hadir aja. Sama kayak mahasiswa yang pasti dapat IPK tinggi, yang penting hadir. Aduh. Ya Gimana? sedikit banyak mempengaruhi kebijakan itu kan. Jadi kayaknya siswa ini ya itu balik lagi kurang challenge tantangannya gitu. Apa yang goalsnya tujuan mereka tuh kayaknya nggak ada. Walaupun dari kementerian yang bikin ANBK ya kan. Ah. Tapi ANBK pun cuman hanya memantau. Dan nggak berkaitan untuk nilai ke siswa. Iya, iya. Rapotnya ke sekolah. Mungkin berarti sekolah ini literasinya kurang atau numerasinya kurang. Jadi ke siswa tidak berdampak. Jadi mungkin ya itu mungkin jadinya siswa itu agak jadi semangat juangnya agak berkurang karena nggak ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Tapi gini, justru malah gue jujur pihak yang dari awal itu mendukung penghapusan UN sebenarnya. Oh, lu setuju? Gue sepakat. Iya, aku sepakat. Karena nggak adil ketika lu belajar 3 tahun nih ditentuin 1 hari. Karena banyak, gue pernah ketemu senior gue, kakak kelas gue ketika SMK. UN nih, pas UN matematika gue tahu dia pinter. Tapi pas hari H kesurupan. Hah? Kesurupan. Coba lu bayangin, gagal gara-gara kesurupan. Dan lu cuma gara-gara kesurupan kan tai gitu. Lucu banget. UN keserupan. Ada kakak kelas gua dan dia udah almarhum sih. Dan ketika itu kayak gitu loh. Akhirnya dia harus ngulang UN-nya. Iya. Jadi nggak adil. Oke. Berarti ada plus minus lah ya dari dari kebijakannya. Kayak jadi terlalu enteng. Gue juga sering dengar sih kayak anak-anak saya nggak apa-apa. Oh, yang penting naik. Kejadian, gue baru lihat di Instagram. Jadi ada ibu ngambilin rapot anaknya, nilai anaknya jelek, anaknya diomelin. Dulu kan kalau zaman kita ya punya nilai jelek udah pasti ancamannya nggak naik kelas atau sebagainya. Tapi kalau sekarang tuh mereka punya tameng kayak ya nggak apa-apa yang penting naik, nggak apa-apa yang penting lulus kayak gitu. Tapi disclaimer ya, gue potong maaf. Gue disclaimer, sebenarnya nggak dijamin juga pasti naik kelas. Karena gini, karena pasti setiap tahun di akhir tahun ada yang namanya rapat guru, dan itu menentukan naik atau tidaknya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan nilai, biasanya guru lebih mudah untuk membantu. Misalnya nilai dia di bawah KKM, dia bisa bantu untuk di-upgrade lah. Tapi kalau misalkan nggak parah-parah banget, ibaratnya bocahnya yang cuma belajarnya ya biasa-biasa aja lah, yang penting datang gitu. Itu mungkin masih bisa naik. Tapi kalau misalkan yang kasus-kasus yang berat, mungkin yang berat, agak tindak kriminal atau mungkin udah tawuran dan gitu segala ya. macamnya mungkin udah tidak ditolerir. Bukan hanya tidak naik, mungkin bisa dikeluarkan kalau itu. Jadi kalau hanya untuk masalah nilai, biasanya guru lebih mentolerir. Oke. Bisa diremedial atau segala macam. Masalah semangat belajar ini dampaknya pasti untuk kualitas anak muda kita ke depan. Menurut kalian apa nih? Dampaknya ya. Iya. Sebenarnya gini, justru di situ pentingnya peran guru untuk meningkatkan kesadaran siswanya buat belajar itu ya karena emang gue butuh belajar gitu loh. Di situ harus salah satu tugas guru adalah meningkatkan kesadaran kebutuhan terhadap belajar gitu loh. Oke. Karena selama ini yang gue rasain belajar itu hanya sebatas tekanan yang akhirnya membuat anak itu jadi buat belajar itu adalah momok gitu loh, jadi musuh. Jadi takut. Itu sih dampaknya menurut gue ya. Kalau lo gimana? Mungkin hampir mirip, tapi kalau lu bicara seperti itu agak banyak aspek lain. Berarti ini berbicara tentang sistem. Karena sistem di Indonesia mau nggak mau kita emang menjurusnya ke situ, membebankan siswa begitu banyak mata pelajaran di sekolah mungkin banyak banget yang hingga mereka jadi tekanan. Mungkin mereka hanya tahu kemampuan mereka di bidang bahasa, tapi mereka suruh hitung-hitungan ya pasti emang berat. Nah jadi ya itu berarti udah membawa masalah di sistem, kurikulum dan segala macam. Mungkin yang lu katain benar. Jadi belajar itu dari diri mereka, jadi nggak perlu lu harus ini nih untuk tekanan ini. Ya tapi balik lagi karena sistem kita belum sebagus itu dan se-perfect itu ya mau nggak mau emang harus ada tujuan yang jelas sehingga siswa itu ada mau berjuang untuk belajar. Iya. Tidak yang mancing lah dengan UN dan segala macamnya gitu. Kan itu sih.
Jadi sebenarnya kalau dibilang penting, sangat penting menumbuhkan semangat belajar bagi anak-anak. Karena at least kalau kita ngomongin belajar nggak cuma di sekolah. Ya. Semangat pengen tahu, semangat ingin belajar, semangat ingin terus tumbuh, semangat ingin terus berkembang. Ya kalau kata orang-orang anak-anak sekarang mah ambis gitu. Efek COC itu lah. Tapi itu juga jadi motivasi apa ibaratnya keinginan belajar itu bisa berkembang, bisa bertumbuh sesuai dengan apa namanya masanya gitu. Ya balik lagi semua aspek entah itu pembuat peraturannya, pelaksana peraturannya, gurunya, siswanya, bahkan orang tuanya harus berperan aktif dalam mengembangkan dan menumbuhkan rasa semangat belajarnya siswa demi keberlangsungan regenerasi anak muda yang berkualitas. Segitu dulu mungkin obrolan kita kali ini, karena kalau dilanjutin nih bakal ya dua guru ini akan terus gitu ya. Jadi thank you so much, jangan lupa like, follow, subscribe. Terus jangan lupa untuk share kalau video ini bermanfaat, dan juga follow Instagram kita di Generasi Muda Indonesia mas.id, dan follow juga Instagram gua Fitra NFR, ada Muhammad Yogi Hartanto dan Yasin Sabut. Yasin Sabut. Sampai jumpa di musik selanjutnya. Bye bye.